Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Alhama Salsabila. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari soal UAS pengembangan kurikulum PAI. Kurikulum PAI merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ia merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Tujuan yang akan dicapai kurikulum PAI ialah membentuk anak didik menjadi berakhlak mulia dalam hubungannya dengan hakikat penciptaan manusia. Sehubungan dengan kurikulum pendidikan Islam ini, dalam penafsiran luas, kurikulumnya berisi materi untuk pendidikan seumur hidup atau long life education sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Manfaat bagi guru diantaranya yaitu yang pertama, bisa menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi hasil kegiatan dari pembelajaran. Yang kedua, bisa memberi pemahaman pada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, bisa mendorong untuk menjadi lebih kreatif dalam menyelenggarakan program pendidikan yang ada. Yang keempat, bisa membantu dalam hal menunjang pengajaran agar menjadi lebih baik. Kemudian manfaat bagi sekolah, yaitu yang pertama, bisa mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, bisa memberikan peluang bagi sekolah plus dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam program pendidikan. Yang terakhir, manfaat bagi masyarakat, yaitu yang pertama, bisa menjadi acuan standar bagi orang tua dalam ikut serta membimbing anaknya dalam belajar. Yang kedua, dengan kurikulum maka masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengembangkan program pendidikan melalui kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan program pendidikan. Kurikulum PAI berbeda dengan kurikulum yang lain. Bahkan kemungkinan ada kurikulum yang tidak memiliki fungsi seperti kurikulum PAI. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama, fungsi pengembangan, yaitu kurikulum PAI berupaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, fungsi penyaluran, yaitu kurikulum PAI berfungsi untuk menyalurkan peserta didik yang mempunyai bakat-bakat khusus bidang keagamaan agar bakat-bakat tersebut berkembang secara wajar dan optimal. Bahkan diharapkan agar bakat-bakat tersebut dapat dikembangkan lebih jauh sehingga menjadi hobi yang akan mendatangkan manfaat kepada dirinya dan banyak orang. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, yaitu berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, kelemahan peserta didik terhadap keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari segi keyakinan atau akidah dan ibadah. Yang keempat yaitu fungsi pencegahan. Kurikulum PAI berfungsi untuk menangkal hal-hal negatif baik yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya maupun dari budaya luar yang dapat membahayakan dirinya sehingga menghambat perkembangannya menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Yang kelima, fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum PAI berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial dan pelan-pelan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir, sumber nilai. Kurikulum PAI merupakan sumber dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
Organisasi kurikulum adalah struktur kurikulum berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disusun dalam pola tertentu dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian pengorganisasian kurikulum dilakukan dengan cara yang pertama, reorganisasi melalui mata pelajaran. Reorganisasi melalui mata pelajaran ialah buku merupakan sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum. Yang kedua, reorganisasi dengan cara tambal sulam. Memilih kurikulum yang baik yang sesuai dengan kondisi dan tujuan sekolah. Dengan demikian, kurikulum sekolah menjadi kaya dengan program-program terbaik dan berusaha menghilangkan program yang dianggap kurang baik. Yang ketiga, reorganisasi melalui analisis kegiatan. Dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat siswa, bahwa analisis kegiatan ini bertujuan supaya bahan atau materi pelajaran dapat diarahkan pada kehidupan masyarakat yang nyata. Yang keempat yaitu reorganisasi melalui fungsi sosial. Merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran disampaikan dan mengarah ke dalam kehidupan sosial, bagaimana siswa nantinya hidup bersosial antara individu atau kelompok. Yang kelima, reorganisasi melalui survei pendapat. Survei pendapat bisa dilakukan dari beberapa pihak seperti peserta didik, orang tua, guru, pengawas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra sekolah. Yang keenam, reorganisasi melalui studi kesalahan. Pada tahap ini, analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan hasilnya. Yang terakhir, organisasi melalui analisis masalah remaja. Kemudian jenis-jenis organisasi kurikulum antara lain mata pelajaran terpisah, mata pelajaran gabungan, kurikulum terpadu. Hubungan antar bentuk kurikulum yaitu subject center design, kemudian learner center design, yang terakhir problem center design. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.